Perkenalkan saya Dr. Daniel Ginting MMR, dosen Pasca Sarjana Kesehatan Masyarakat Universitas Sari Mutiara Indonesia. Dengan bidang keahlian utama adalah manajemen rumah sakit. Saya mengampu mata kuliah pokok dengan kode ARS 201, desain fisik dan fasilitas rumah sakit dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah desain fisik dan fasilitas rumah sakit berfokus pada konsep dan prinsip dimulai dari mendirikan rumah sakit sampai pada rencana desain fisik rumah sakit. Kemampuan yang diharapkan setelah selesai menyelesaikan mata kuliah ini adalah para mahasiswa mampu menjelaskan perencanaan bagaimana cara mendirikan sebuah rumah sakit, mulai dari persyaratan bangunannya, mulai dari rencana fisiknya, dalam konteks tentu saja manajemen sehingga sampai strategi dan pengembangan rumah sakit. Beberapa materi yang disajikan dalam mata kuliah ini disusun dalam modul yang bisa diakses mahasiswa secara online. Salah satu diantaranya adalah studi kelayakan. Studi kelayakan ini melihat kelayakan rumah sakit dari beberapa segi, seperti layak tidaknya berdasarkan lokasi keberadaannya, layak tidaknya berdasarkan kebutuhan pelayanan atau ada atau tidak pasar, layak atau tidak dari segi aspek persaingan, layak atau tidak dari segi hukum dan sarana, layak atau tidak dari segi aspek ekonomi. Materi berikutnya master plan. Master plan menyusun rencana pembangunan secara menyeluruh dan terpadu sehingga bisa menjadi acuan pengembangan atau pembangunan dari rumah sakit. Di master plan ini dikaji bagaimana caranya kebutuhan peralatan, kebutuhan sarana prasarana, kebutuhan struktur organisasi, kebutuhan ketenagaan, kebutuhan bangunan. Sebagai contoh, misalnya lokasi sebuah rumah sakit. Ada beberapa kriteria menunjukkan layak atau tidaknya, seperti tata guna lahan, kemiringan lahan, kelas jalan, daerah potensi banjir, daerah potensi longsor, jaraknya dengan tempat pembuangan sampah, tingkat polusinya, tingkat kebisingannya. Berikutnya juga seperti zonasi ruang. Zonasi ruang ini mengelompokkan ruangan-ruangan berdasarkan kesamaan karakteristik fungsi kegiatan. Contohnya, pelayanan gawat darurat yang diselenggarakan 24 jam terus-menerus, pelayanan medik umum, pelayanan medik spesialis, pelayanan penunjang. Kemudian pada saat ini seperti kita ketahui situasi pandemi COVID-19 memaksa untuk mengganti sistem pembelajaran mata kuliah ini yang semula sistem tatap muka langsung berubah menjadi sistem pembelajaran sinkronus dengan media Zoom dan asinkronus dengan menggunakan Google Classroom. Dirancang dengan pendekatan student center learning, di mana mahasiswa dibagi dalam beberapa kelompok yang beranggotakan 4-5 orang per kelompok, lalu berdiskusi untuk memecahkan tugas atau analisis situasi yang ada di modul
mata kuliah setiap pertemuan. Hasil diskusi kelompok akan disusun dalam bentuk PowerPoint yang kemudian dikembangkan, dipresentasikan di kelas, lalu dibahas oleh kelompok mahasiswa lainnya. Hasil kerja kelompok dan diskusi kelas akan diserahkan melalui email. Meskipun perkuliahan tidak lagi dilaksanakan secara tatap muka, tidak membuat interaksi saya dan mahasiswa terputus. Saya tetap berinteraksi dengan mahasiswa secara tatap maya di awal perkuliahan untuk membangun motivasi, interaksi dalam diskusi kelas, untuk mengembangkan rasa ingin tahu mahasiswa, dan interaksi seputar perkuliahan lainnya yang dirasakan perlu dilakukan baik melalui WhatsApp, email, atau Google Classroom. Sistem penilaian dalam mata kuliah ini mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak Rektorat Universitas Sari Mutiara Indonesia, yang terdiri dari penilaian absensi dengan bobot 10%, penilaian tugas baik individu dan kelompok dengan bobot 20%, penilaian ujian tengah semester dengan bobot 30%, penilaian ujian akhir semester dengan bobot 40%. Sistem informasi untuk Dinas Kesehatan, nanti yang menjadi masalah orang yang melaksanakannya itu, mana insentif saya, mana manfaat bagi saya, apa gunanya. Demikian keseluruhan deskripsi ini. Sebelum dan sesudahnya kami mengucapkan terima kasih. Salam sehat.